Ayo, nama karya tersebut adalah Kaisar Dewa Abadi. Silakan berlangganan saluran. Demi Allah, ini sangat membantu pertumbuhan kami dan kecepatan dalam membawa karya-karya. Sudah berikan like dengan percaya diri dan mari kita mulai. Seperti yang dikatakan dalam sebuah puisi kuno, takdir memiliki rencana-rencana sendiri. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menjadi diri kita sendiri dan menjaga hati kita bebas dari keinginan duniawi. Namun ada satu aturan yang digunakan untuk membatasi manusia dan hanya aku yang mengetahuinya. Pada usia 16, saya, sang protagonis, memiliki tubuh yang menantang langit, semua takut akan kehadiran saya. Saya menanam dengan sempurna hingga lapisan langit yang merupakan lapisan terbesar yang diketahui oleh manusia. Protagonis melakukan gerakan dengan pedangnya menunjukkan kekuatan menghancurkannya. Setiap gerakan pedangnya menghancurkan segala sesuatu di depannya. Sebagai seorang pejuang yang berbakat, bahkan takdir pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Zhang Ruochen, satu-satunya putra Kaisar Ming, salah satu dari 9 kaisar di kerajaan Kunlun. Seorang wanita berambut pirang dengan penilaian 10 memperhatikan segala sesuatu dari kejauhan. Protagonis memperhatikannya, meskipun dia berdiri dengan punggungnya, dia berkata dari kejauhan. Dia tersenyum manis pada pria itu seolah-olah dia jatuh cinta. Dia tahu ada seseorang di sana, dia hanya tidak tahu bahwa itu adalah dia. Kemampuan pedangmu telah meningkat lagi. Xiao, putri Kaisar Qing, salah satu dari 9 kaisar di kerajaan Kunlun. Zhang Ruochen mulai menceritakan. Dia adalah teman masa kecilku dan tunanganku. Kami tumbuh dan berlatih seni bela diri bersama. Semua orang mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang sempurna dan pernikahan kami adalah topik paling banyak dibicarakan di dunia seni bela diri. Xiao, tidak tahu bahwa kamu datang ke sini hari ini. Pada 10 detik Xiao memeluk Prota dari depan. Pria itu terdiam, tapi bukan karena pelukan. Sebuah teriakan dan segenggam darah bergema di udara. Arg, mengapa? Zhang Ruochen berkata dengan susah payah, Xiao, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Mungkin terlihat bahwa Xiao melukai Zhang Ruochen dari belakang. Mengapa kamu melakukan ini padaku? Orang yang pernah kucintai, tidak lagi sama? Dan begitulah akhir dari Zhang Ruochen. Dia mati tanpa mengerti mengapa dan begitu pula karya kita berakhir. Hanya saja tidak. Tiba-tiba Zhang Ruochen membuka matanya dengan putus asa. Menunjukkan otot-ototnya yang terlatih, dia mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang sama seperti 800 tahun yang lalu. Seorang wanita masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran. Dia berkata, "Halo, sayang Chen Er, apakah kamu lagi mengalami mimpi buruk itu?" Chen Er tersenyum saat memahami situasi dan hanya berkata, "Jangan khawatir, ibu, itu hanya mimpi." Dia bertanya bagaimana seorang ibu tidak akan khawatir tentang anaknya. Dan terungkap bahwa wanita itu adalah Lin, selir Raja Yunwu, ibu dari tokoh utama yang merupakan anak ke-9. Dia berkata, "Sejak lahir, kamu selalu menderita dengan penyakitmu. Kali ini, kamu begitu sakit hingga hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Chen Er, apa yang akan aku lakukan jika terjadi sesuatu padamu?" Dalam pikirannya, protagonis berkata, "Wanita ini adalah ibu dari tubuh ini yang saya miliki sekarang." Zhang Ruochen, satu-satunya anak perempuannya meninggal 3 hari yang lalu. Dia menawarkan teh padanya. "Bagi saya yang telah dilahirkan kembali, dia seperti orang asing, tetapi dari kenangan, saya melihat bahwa dia selalu merawat pemilik tubuh ini tanpa henti. Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah mengenal ibu saya. Saya telah bereinkarnasi ke dalam tubuh yang bukan milikku. Saya merasakan untuk pertama kalinya hangatnya seorang ibu." Dan kemudian wanita itu berkata, "Chen Er, kamu sudah 3 hari terbaring di tempat tidur ini dan tidur, dan setiap saat, kamu memanggil nama Xiao. Apa sebenarnya?" Protagonis terkejut, namun tiba-tiba seseorang memanggil dengan keras berbicara. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Teriakan datang dari luar. Mengamati sisi luar kuil. Seorang wanita melawan tentara berkata, "Apa yang kalian rencanakan? Ini istana Jade. Siapa yang memberimu izin masuk?" Perempuan itu bernama Yun. Dia adalah pelayan istana. Tiba-tiba, pria di depannya berpegang pada prinsip hak yang sama dan meninju perutnya. Kasihan. Perempuan terbang jauh dan menabrak tiang. Yun meludahkan saus tomat karena dampak pukulan. Seorang pria menginjak tanah dengan mantap. "Pelayan kecil berani menghalangi jalanku, meminta mati." Yun merasakan pukulan tanpa bisa bergerak. Pria itu adalah Pangeran ke-8, putra Raja Yunwu dan selir Xiao. Dan saya pikir dia butuh kacamata. Ibu dari tokoh utama membuka pintu dan berkata, "Yuner, apa yang terjadi?" Lin memeriksa keadaan Yuner yang mengkhawatirkan. Dengan hati-hati dia berkata, "Pangeran ke-8, inilah istana Jade. Meskipun Anda adalah seorang pangeran, Anda tidak boleh menyerang." Ratu memerintahkan selir Lin dan saudara laki-laki kembarku pindah ke pavilion di luar. "Mulai hari ini, istana Jade akan menjadi milik ibu kandungku, selir Xiao. Jika Ratu memerintahkan, kita tidak punya pilihan, mari pergi sekarang. Besok, saya dan Chun Er akan pergi keluar dari pavilion. Tunggu di sana, ibuku ingin kalian pergi sekarang juga. Pergilah dari sini kecoa kelinci." Wanita terkejut dengan permintaan tersebut. Dia meminta belas kasih dari Pangeran ke-8, karena Chun Er terlalu lemah untuk keluar larut malam, dia sakit dan lemah seperti biasanya. Pemuda itu hanya berkata, "Wanita, diam,
Banyak orang lain menderita di dunia dan tidak ada yang layak mendapat bantuan. Jika saudara laki-laki ke-9 saya sampah, seharusnya dia sudah mati lama, bukan? Dia menangis sambil berkata, dia adalah saudaramu, kasihanilah dia. Chen Er muncul dan berkata dengan penuh percaya diri, Ibu, jangan sia-siakan waktu dengan orang bodoh ini, ayo pergi sekarang juga. Dengan susah payah, Chen Er bangun dan menunjukkan jari-jarinya yang buruk digambar. Dalam air mata, ibu protagonis berkata, anak, kembali ke tempat tidur, di luar sini dingin. Namun sang protagonis tidak tahan melihat ibunya menangis dan menjadi serius. Ibunya menyadari bahwa dia sedang mencoba untuk kuat. Prota menyatakan, kita akan kembali ke Istana Jade suatu hari nanti. Ibu dari tokoh utama terkejut dengan kekuatan tekad anaknya. Dia menangis karena frustrasi tidak bisa melakukan apapun. Sementara itu, salju tidak memberi ampun di luar. Pria yang dulunya salah satu pria terkuat di dunia, kini hanya menjadi anak ke-9 yang lemah dan patetis. Dia lemah dan tidak berbakat, dia sampah. Saudara dan keluarganya tidak akan membuat hidup Anda lebih mudah. Takdir memiliki rencana sendiri. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi diri kita sendiri dan menjaga hati kita bebas dari keinginan duniawi. Diri masa laluku tidak pernah mengalami saat-saat sulit. Hanya dengan melihat, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Selir Lin telah kehilangan sepenuhnya kekuatannya di istana. Walau terus merayu, tanpa kekuatan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Penghormatan, uang, dan hubungan. Di dunia yang kejam dan kompetitif, yang terkuat mendapatkan segalanya. Dan yang paling lemah yang tidak bisa membalas, dia menerima takdirnya menuju kematian. Namun jika tidak mati, dia akan menjadi lebih kuat. Potong adegan ke sebuah desa kecil yang kotor. Lilin menyala. Lin dan Chun Er berada di sebuah rumah tua. Kemudian Chun Er berkata, Ibu, besok adalah upacara suci, bukan? Selama upacara, saya akan menerima tanda suci. Saya akan menjadi seorang pejuang dan membuat semua orang mengakui saya. Panggilan, tanda suci, adalah kualifikasi yang diberikan para dewa kepada manusia untuk berlatih seni bela diri. Orang-orang yang tidak menerima tanda suci tidak akan pernah mampu mengembangkan kekuatan sejati. Akibatnya, mereka tidak akan pernah bisa menjadi naga di antara langit dan bumi. Pangeran ke-8 mendapatkan tanda suci ketika berusia 10 tahun. Sekarang, dia adalah seorang pejuang muda di ranah jalan bela diri di lapisan kuning lanjutan. Chen berpikir, tubuh ini berusia 16 tahun, tetapi belum menerima tanda suci. Setelah usia 16 tahun, hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk menerima tanda suci. Pada akhirnya, orang di atas usia 16 tahun sudah kehilangan waktu terbaik dalam hidup untuk berkembang dan tidak akan mencapai pencapaian besar di masa depan. Dia berkata, Ibu percaya padamu. Lin keluar dari ruangan sambil mengatakan bahwa Chen Er perlu istirahat untuk upacara yang akan berlangsung besok. Anak, siapakah Ciao yang sering kamu panggil dalam mimpimu? Chen Er merasa tidak nyaman. Anda pasti sudah mendengar sesuatu. Ibu? Lin keluar dari ruangan sambil mengatakan bahwa Chen Er tidak boleh lagi menyebut nama Ciao, bahkan dalam mimpi lalu dia menjelaskan. Karena nama itu adalah nama yang sama dengan Kaisar Ciao, yang menggulingkan 9 kaisar dan menyatukan kerajaan Kunlun untuk menciptakan kekaisaran tengah. Hanya menyebut nama wanita itu sudah cukup untuk Anda dihukum mati, harap lebih berhati-hati di masa depan. Protagonis yang bingung berkata, baiklah, Ibu. Lalu dia berpikir bahwa sebentar lagi dia akan menjadi mimpi buruk wanita itu. Wilayah Yunwu adalah salah satu dari banyak wilayah di bagian timur kerajaan Kunlun. Setiap tahun, wilayah-wilayah tersebut harus membayar upeti dan pajak kepada Kekaisaran Pusat. Para penguasa yang memerintah wilayah-wilayah tersebut disebut raja. Upacara suci adalah perayaan nasional dari wilayah Yunwu. Selama upacara, anak-anak menunggu untuk menerima tanda suci mereka. Selama upacara, anak-anak menunggu dengan penuh antusias untuk menerima tanda. Saudara ke-8 seperti biasa selalu mengganggu. Kakak ke-9, kamu sudah 16 tahun. Meskipun kamu ikut dalam upacara ibadah, kamu tidak akan bisa mendapatkan tanda suci. Mengapa repot-repot datang hanya untuk malu-malu? Saudara figurannya yang lain berkata, orang-orang mengatakan bahwa raja memiliki 9 anak laki-laki dan perempuan, dan masing-masing dari mereka memiliki perbedaan unik. 8 pangeran pertama sudah menerima tanda suci, tetapi kamu sudah berusia 16 tahun dan kamu satu-satunya yang belum menerima tanda. Ini adalah pangeran ke-6 dari wilayah Yunwu. Protagonis kita tetap tenang. Saya yakin Chen Er akan membuat kejutan lagi. Mengapa kamu tidak menerima kematian sekali saja? Arg, sampahmu. Adik ke-6, jangan sia-siakan waktumu. Meskipun darah ayah kita mengalir dalam pembuluh darah kita dan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan tanda, bagi orang biasa lebih sulit. Siapa tahu apakah si bocah ini benar-benar anak ayah kita atau tidak? Yang lain terus menghina protagonis dengan mengatakan, ini benar? Saya dengar dia benar-benar sampah yang hanya membawa malu. Protagonis berpikir dengan tenang, aku hanya akan mengabaikan. Aku harus cukup kuat untuk melawan mereka.
Aku tidak bisa membuang-buang waktu dengan pertengkaran yang tidak berguna. Ayah dari kehidupan masa laluku memberiku kristal ini ketika aku berusia 16 tahun. Aku tidak pernah membayangkan bahwa masih bersamaku setelah 800 tahun. Apakah ini ada hubungannya dengan kelahiran kembaliku? Menteri Wilayah Yunu muncul dan mengatakan bahwa mereka akan mulai. Wanita mulai memainkan lonceng. Seorang pria bersiap untuk memotong daging babi. Kasihan. Sebuah cahaya aneh jatuh dari langit, mengejutkan semua yang hadir. Ada tanda suci datang ke sini. Merek mulai memilih orang-orang. Anak bungsu Jenderal Sue yang berusia 6 tahun hanya menerima tanda suci. Itu adalah tanda suci kelas bersinar, yang diklasifikasikan sebagai tanda suci tingkat keempat. Dia luar biasa. Masa depan pemuda ini akan cerah. Orang-orang mulai dipilih oleh para dewa atau sesuatu seperti itu. Luar biasa. Ini adalah putra saya, Sue Liang. Teman-teman, semuanya dipersilakan untuk bergabung dalam pesta perayaan yang akan saya adakan malam ini. Merek lain mulai jatuh dari langit. Orang tua senang melihat anak-anak mereka mendapatkan nilai. Seseorang di sana masih belum menerima apapun. Obat, apakah saya benar-benar tidak akan mendapatkan nilai? Orang Kristen di tangan Chen Er mulai bersinar. Sebuah tanda putih turun dari langit. Merek itu mencapai dahi Chen Er. Dia berpikir, akhirnya, sebuah tanda suci. Semua orang mengatakan bahwa seharusnya tidak mungkin bagi seorang pemuda tanpa bakat untuk mencapai prestasi setelah usia 16 tahun. Sampah berhasil mencapai tanda suci? Saya harus sedang melihat sesuatu? Ini pasti kesalahan. Kedua orang itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sementara itu di pondok tidak terlalu jauh dari sana. Seorang figuran memberikan berita. Anak ke-9 mendapatkan tanda suci. Perempuan memerintahkan untuk membawa pangeran ke-9 kepadanya, karena dia ingin memberinya selamat. Sementara itu, Ibu Chen Er sangat senang dengan kesuksesan anaknya dalam mendapatkan tanda ilahi. Dan kemudian seseorang muncul berbicara. Selamat kepada Selir Lin dan pangeran ke-9 atas menerima tanda suci. Ratu mengundang pangeran untuk datang ke istananya, sehingga dia dapat mengklasifikasikan tanda Anda secara langsung. Lin terkejut dan Chen Er menyadari bahwa ibunya takut pada Ratu. Dia berpikir dalam hatinya, jika ibuku seperti ini, Ratu pasti sulit untuk diberikan kepadanya. Chen Er pergi bersama ibunya untuk menemui Ratu. Ratu mengatakan bahwa dia berada di tempat suaminya karena dia sedang bercocok tanam di tempat terpencil. Dia bertanya apakah pangeran ke-9 sudah diklasifikasikan. Gulungan tanda suci telah mencatat semua tanda suci yang pernah terlihat di kerajaan Kunlun. Namun, tidak ada yang cocok dengan milik pangeran ke-9. Jika tidak terdaftar, itu harus menjadi merek suci tanpa kelas. Pangeran ke-9 sudah berusia 16 tahun, jadi prestasinya tidak akan tinggi. Untuk menjaga sumber daya pertanian keluarga kerajaan, akan diberikan botol cairan pencuci sumsum kepada pangeran ke-9. Ibu Chen Er muncul dan berkata, ketika pangeran ke-7 menerima tanda suci, dia menerima 12 botol cairan pencuci sumsum. Mengapa Chen Er hanya menerima 1 botol? Pangeran ke-7 mendapat tanda saat usianya baru 3 tahun, tidak ada yang bisa membandingkannya. Pangeran ke-8 muncul dan berkata, adik ke-7 kita adalah putra ratu kita dan yang menerima warisan garis keturunan ratu yang kuat. Di seluruh wilayah Yunwu, tidak ada yang bisa menandinginya. Kedua, stabilitas dan kemakmuran, masa depan wilayah Yunwu bergantung padanya. 1 jari dari pangeran ke-7 lebih berharga daripada seluruh hidup anak ke-9. Tetapi bahkan pangeran ke-8 pun menerima 4 botol cairan pencuci sumsum. Semakin berbakat seseorang, semakin banyak sumber daya yang akan diterimanya. Pangeran ke-9 adalah yang paling tidak berbakat di antara 9 pangeran. Jadi secara alami, sumber daya yang akan diterimanya akan lebih sedikit. Lin marah atas ketidakadilan yang dilakukan terhadap anaknya. Maka Ratu berkata dengan marah, Lin, saya sudah membuat keputusan, jika kamu melanggar perintah, saya akan memukul kamu lagi. Protagonis terkejut karena dia tidak tahu bahwa ibunya telah dipukul. Protagonis memutuskan bahwa dia perlu berusaha agar ibunya tidak lagi dihina di masa depan. Seorang wanita membawa hadiah dari Chen Er. Mereka pergi dengan rasa malu, namun tetap mempertahankan sedikit martabat, meskipun dalam keadaan seperti itu. Dalam 3 bulan akan ada evaluasi akhir tahun keluarga kerajaan. Berusahalah sebaik mungkin, Pangeran ke-9. Cobalah yang terbaik untuk membuka meridian Anda dan menjadi seorang prajurit sejati. Hanya dengan begitu Anda akan membuat raja terkejut. Tidak mungkin, bahkan sang ke-7 pangeran pun butuh bertahun-tahun untuk bisa melakukannya. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa protagonis akan segera melepaskan hacker kekuatan tak terbatas. Setidaknya menurut pendapat saya, langkah pertama adalah membuka dantian saya agar kekuatan dapat mengalir di antara meridian. Namun tubuh ini terlalu lemah dan yang terbesar yang saya bisa buka dari dantian saya sebesar telur. Masih terlalu kecil untuk menyimpan kekuatan sejati. Prota menggunakan teknik canggih dari generasi sebelumnya untuk bercocok tanam sebaik mungkin. Meskipun dilahirkan dalam tubuh yang lemah, dia bersedia menunjukkan bahwa dengan usaha dia mampu melewati batas-batasnya. Aduh, aku pasti bisa. Dia berusaha meskipun merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Jadi, setelah beberapa waktu, dia berhasil, dan energi mengalir melalui tubuhnya. Membebaskan dantian Anda dengan sepenuhnya.
Sekarang Chen Er berada di lapisan kuning awal. Pertanian seni bela diri domain Martial Way terbagi menjadi lapisan kuning, lapisan hitam, lapisan bumi, dan lapisan surgawi. Setiap lapisan memiliki 7 tingkatan, yaitu awal, menengah, lanjutan, fajar, menengah, superior, dan terbangun. Setelah merekonstruksi meridian dan membiarkan kekuatan sejati mengalir, tubuh saya akan menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat ketika mencapai lapisan kuning lanjutan. Setiap kali saya naik ke level berikutnya dari sebuah lapisan, kekuatan saya akan semakin besar. Sebagian besar prajurit yang berada di lapisan kuning lanjutan mampu mengembangkan teknik-teknik yang meningkatkan kekuatan dan untuk mengukur kekuatan seseorang digunakan banteng. Setelah maju ke lapisan fajar kuning, seseorang memiliki kekuatan 4 banteng yang sudah 4 kali lebih kuat dari level sebelumnya. Namun dia perlu naik beberapa level lagi dalam waktu 3 bulan untuk mendapatkan kembali martabat ibunya. Ibunya memperhatikan semuanya dari luar, dia memutuskan untuk tidak masuk agar tidak mengganggu. Pada akhirnya, dia sedang bercocok tanam secara terpencil. Dia pergi dengan diam-diam tahu bahwa dia tidak bisa membantu anaknya. Protagonis fokus dan mulai berevolusi lagi. Dia bisa menggandakan jumlah tanaman dalam waktu singkat. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menumbuhkan lebih cepat, tetapi perlu lebih cepat lagi. Dia membutuhkan kristal pertumbuhan untuk mempercepat proses. Dia mengingat kristal waktunya dan ruang dan membayangkan apakah mungkin menggunakannya untuk bercocok tanam. Dia mulai bercocok tanam dengan fokus pada kristal. Orang Kristen bersinar dengan budidayanya. Muncul tulisan-tulisan yang belum pernah dia lihat sebelumnya di dalam kristal. Di kehidupan sebelumnya, Chen Er menempatkan kekuatan di kristal. Namun dia tidak mengaktifkannya pada masa lalu. Mungkin kultivasinya saat ini cocok dengan kristal tersebut. Di alam, 90% kristal spiritual tidak memiliki inti individual. Namun, ada beberapa dengan atribut khusus. Contohnya, ada kristal api spiritual, kristal espiritual es, kristal listrik, dan kristal darah spiritual. Semua kristal dengan atribut khusus dapat membantu meningkatkan perbaikan tanda suci dengan atribut yang sama. Meskipun telah hidup selama ratusan tahun, Chen Er tidak pernah mendengar tentang kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Itu terdengar sangat berbahaya, karena bermain-main dengan waktu adalah bermain-main dengan ilahi. Tiba-tiba kristal terbang dari tanganmu, dan mulai menarik Chen Er ke dalam pusaran. Dia berteriak saat jatuh ke ruang yang aneh. Namun dia berhasil meredam jatuh dengan wajahnya mengenai tanah, sangat terampil sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan, karena jika tubuhnya tidak berevolusi, dia akan mati akibat jatuh. Sekarang Chen Er bertanya-tanya di mana dia berada. Lalu dia melihat ke belakang dan melihat sebuah meja, gulungan dan sebuah buku di lantai menarik perhatian Chen Er. Mengambil gulungan pergamen, dia terkejut. Chen Er menyadari bahwa itu sangat berat. Gulungan tidak bergerak, maka dia mencoba membuka buku. Tangannya mulai bercahaya saat mendekati buku. Dia berpikir, saya mengerti. Ini adalah tulisan suci Santo Sumi, pemilik terakhir kristal waktu dan ruang. Tanda suci yang saya dapat adalah tanda waktu dan ruang, yang sama digunakan oleh Santo Sumi. Menurut yang ditulis oleh Santo Sumi, sejak zaman kuno, hanya ada 2 orang yang menerima tanda suci waktu dan ruang. Sekarang bersamaku ada 3. Santo Sumi meninggal lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Saya berada di ruang yang berbeda. Di sini 3 hari sama dengan 1 hari di luar sana. Artinya, protagonis kita sekarang bisa berlatih 3 kali lipat lebih banyak dari siapapun. Dengan kesulitan, Chen Er bisa membaca halaman buku dan berpindah halaman. Ada berbagai latihan yang mengajarkan tentang waktu dan ruang. Sekarang dia memutuskan untuk bekerja keras untuk belajar sebanyak mungkin dalam 3 bulan. Atau 9 bulan dalam waktu biasa. Namun ia merasa lapar, jadi ia memutuskan untuk tidak terburu-buru dan pergi makan sebelum melanjutkan latihan. Chen Er khawatir karena diet biasa tidak akan membantu karena dia sedang menjadi seorang pejuang. Lin mengatakan kepada Chen En, anak, ambillah pil darah ini, di sini ada tepat 10 pil. Kamu tidak boleh makan makanan biasa lagi. Jika kamu butuh lebih, aku akan mencarikan cara. Ibu, pil ini harganya 5 keping perak setiap satu. Dari mana ibu mendapatkan uang untuk membelinya? Ibu itu menukar jepit rambut emas favoritnya dengan 10 pil. Sepertinya seharusnya menjadi rahasia. Saya akan melakukan segala cara untuk membantu Anda menjadi seorang pejuang. Meskipun saya harus menjual semua perhiasan saya. Ibu, berhentilah. Aku akan melakukan yang terbaik agar kamu memiliki kehidupan yang baik. Chen Er sebenarnya telah menjadi seorang prajurit, namun ia tidak bisa memberitahu siapapun karena masih terlalu lemah dan jika terungkap, ia tidak akan bisa membalas. Lin dan Yuner berbicara tentang kesulitan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi Chen Er. Dia membutuhkan keterampilan, tetapi buku-buku keterampilan harganya lebih dari 500 perak dan Ratu melakukan segalanya agar Chen Er bisa mendapatkan pendidikan. Dia menangis sambil mengatakan bahwa dia tidak peduli untuk merayu dengan berlutut selama mereka memberikan dukungan minimal untuk anaknya. Kasihan ibu ini, dia belum tahu bahwa dia adalah ibu dari protagonis yang akan segera menggunakan hacker tertinggi. Semua ini adalah kesalahan Ratu. 3 hari kemudian, Prota menggunakan sedikit dari hacker tertinggi dan sedang menghadapi sebuah batu. Batu menatapnya. Dia mempersiapkan posisi bela diri yang menyeramkan, dan dia memberikan pukulan pada kecerdikan di batu. Sebenarnya itu adalah tamparan,
dan membuat lubang di batu. Dan kemudian Chen Er berpikir dalam hatinya, datian saya penuh dengan kekuatan sejati. Jadi saya harus bisa melepaskan meridian kedua saya. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan lebih banyak cairan pembersih sumsum tulang belakang? Berlatih 9 hari di ruang kristal sangat bermanfaat. Akhirnya saya menguasai kemampuan palma gajah naga. Selain itu, kemampuan ini sempurna bagi saya yang membutuhkan kekuatan di tubuh saya. Pangeran Nono, apa yang sedang Anda lakukan? Yang mulia sedang mencari Anda. Chen Er bertemu dengan orang gila dan mengatakan bahwa dia hanya keluar sebentar untuk menghirup udara segar dan bertanya tentang Lu Kayun. Waifu kecil tersenyum. Pelayan seperti kita tidak mampu membayar obat, jadi butuh beberapa bulan lagi untuk sembuh sepenuhnya. Pangeran ke-9, Anda sangat baik memikirkan saya. Sekarang, silakan ikuti saya untuk bertemu dengan keagungan Anda. Hari ini kita akan keluar dari istana. Prota yang dimakan bertanya, kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Dia menjawab, ayo kita mengunjungi Ningxian. Sudah lama kamu tidak berbicara dengannya? Jadi pasti kamu senang, kan? Protagonis kemudian berpikir, siapa Ningxian? Berdasarkan cara dia berbicara, Sang Ruochen asli pasti memiliki hubungan khusus dengannya. Maka mereka pergi naik kuda. Baru-baru ini mereka memanggil Chen Er dengan Chen. Mari kita panggil dia seperti itu untuk sementara. Atau kita panggil dia Irino. Protagonis sekarang bertanya-tanya mengapa ibunya tidak mendapat bantuan dari keluarga Lin. Ibunya memberitahu Chen Er untuk memanfaatkan kebangkitan tanda suci dan lebih mengenal Ningxian. Meskipun berada di dalam tubuh dan menerima kenangan asli Chen Er, protagonis tidak memiliki ide siapa Ningxian. Mereka diundang masuk. Pangeran ke-9, mengapa tidak mengunjungi Ningxian? Dia pasti sedang berlatih di arena. Chen terkejut melihat pelatihan khusus keluarga Lin. Seorang wanita menarik perhatian protagonis yang berpikir. Dia melepaskan kekuatan pedang. Itu adalah hati pedang. Berdasarkan kemampuan bela dirinya, dia sudah maju ke lapisan kuning menengah, yang sudah lebih kuat dari pangeran ke-8. Hei, bukankah itu adalah pangeran ke-9? Saya dengar dia mendapatkan tanda suci. Dia hanya menerima tanda suci setelah berusia 16 tahun. Dia tidak akan mencapai prestasi besar, jadi bagaimana berani datang menemui Ningxian? Sangat tidak tahu malu. Saya dengar bahwa pangeran ke-9 selalu menyukai Ningxian. Bagaimana ekspresi wajahnya setelah mengetahui pertunangan itu? Sister Ningxian dan pangeran ke-7 adalah kombinasi yang sempurna. Protagonis merasa terganggu dengan orang-orang yang berbicara tentangnya. Sementara itu, seseorang berkata, pria dengan kumis tipis berkata, karena pangeran ke-9 menerima tanda suci, dia seharusnya pergi ke pavilion seni bela diri di Istana Raja. Selir Lin, apakah Anda datang ke sini untuk meminta buku seni bela diri? Ibu dari tokoh utama berkata, saya tidak datang untuk meminta. Saya sedang merayu kepada kakak saya. Bisakah? Tolong, berikan beberapa buku keterampilan untuk Chen Er. Dia adalah keponakan Anda. Pria itu mengetuk meja dengan keras dan berkata, bagaimana berani datang untuk membicarakan hubungan keluarga dengan saya? 3 tahun yang lalu, saya pergi ke Istana Raja untuk memohon kepada Anda. Tapi mengapa Anda tidak menyelamatkan keponakan Anda Chen Yu? Pria itu pergi sambil mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan lagi dengannya. Lin berlutut. Saudara, bagaimana bisa begitu kejam? Tolong, saya mohon izinkan saya melihat ayah saya. Dia merayu. Ayah kita pergi ke puncak untuk bercocok tanam. Jadi kamu tidak akan bisa melihatnya. Dan satu hal lagi, Pangeran ke-7 dan Ningxian akan segera menikah. Tolong katakan pada Pangeran ke-9 untuk menjauhi Ningxian. Dia kemudian berkata, kamu tahu bahwa Chen Er selalu menyukai Ningxian. Jika dia tahu tentang pernikahan ini, dia akan sangat sedih. Selain itu, mengapa Pangeran ke-7? Namun saudara ibu protagonis berkata, Pangeran ke-7 adalah seorang jenius. Berdasarkan tingkat kultivasinya saat ini, tidak ada yang akan lebih baik daripada dia di seluruh generasi kerajaan Yunwu. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Pangeran ke-7. Pernikahan antara Ningxian dan Pangeran ke-7 akan sangat menguntungkan bagi keluarga Lin. Dia menjawab, dia tidak akan pernah bahagia dengan pernikahan ini. Kamu mengorbankan kebahagiaannya hanya karena keluarga Lin. Jadi dia berkata, kamu salah, itu Ningxian sendiri yang memutuskan untuk menikahi Pangeran ke-7. Ningxian berjalan di lapangan latihan, menunjukkan bahwa setiap langkahnya dipikirkan dan memegang pedang dengan keahlian seorang ahli bela diri. Semua orang terpesona dan kagum dengan kecantikannya. Dia menyapa sepupunya dengan mengatakan bahwa dia telah mengetahui tentang tanda suci. Kemudian dia berkata, jadi sekarang kamu paham tentang tanda-tanda surgawi. Tentu saja, percayalah. Dia melemparkan pedang ke boneka kayu. Menembus boneka dengan mudah. Dia kemudian menjadi kasar dan berkata, jika Anda berlatih cukup, Anda bisa menjadi orang biasa sekarang. Saya ingin dia menyerah padaku. Kita berasal dari dunia yang terlalu berbeda. Saya akan berusaha untuk mencapai tingkat Anda, kata protagonis dengan keyakinan. Baginya, sang protagonis masih sangat mencintainya dan dia ingin mengakhiri cinta itu sekarang. Dia berkata, Primo, tanaman saya sudah mencapai puncak lapisan kuning tengah dan hampir mencapai lapisan kuning atas. Sedangkan kamu,
tidak akan pernah bisa mencapai lapisan kuning tengah. Yang perlu Anda lakukan adalah menanam dengan langkah demi langkah. Jangan pernah membuat permintaan yang tidak pantas atau mencoba menggigit lebih dari yang bisa Anda telan. Jika tidak, Anda akan menderita akibat tindakan Anda. Prota tidak mengerti mengapa Zhang Ruochen menyukainya. Karena dia wanita yang sangat sombong, dia akan menunjukkan padanya bahwa dia red pill. Sepupu, selain itu aku harap kamu tidak sedih. Tetapi dalam 3 bulan aku akan menikah dengan pangeran ke-7. Dia berpikir sekarang dia harus menyerah. Semua orang bersemangat membayangkan apakah pangeran ke-9. Atau dengan kata lain, protagonis akan pingsan karena marah. Bro, humor orang-orang ini agak aneh. Protagonis menghadapinya dengan acuh tak acuh, membuat semua orang di sekitarnya tegang. Dia berbalik dengan acuh tak acuh dan berkata, "Baguslah, saya senang, sebentar lagi kita akan menjadi saudara. Semoga pernikahan kalian bahagia." Ningxian tidak tahu bahwa Prota adalah red pill dan terkejut. Dia bertanya apakah protagonis tidak ingin tahu alasannya. Akhirnya, dia pasti sedang hancur hati sekarang. Prota menjawab, "Aku akan hadir dalam upacara, jadi santai saja dan nikmati pernikahan itu." Protagonis melihat ibunya menangis dan menjadi khawatir. Dia melihat ibunya menangis dan bertanya apa yang terjadi. Paman dari tokoh utama muncul dan berkata, "Di sini ada sebuah buku yang disebut teknik Taie, bukan teknik yang canggih, tetapi akan membantu melengkapi pencucian sumsum tulang dan membuka meridian. Seharusnya cukup untukmu. Lagi pula, kita berbagi darah yang sama dari keluarga Lin. Bawa juga 2 botol cairan pencucian sumsum tulang ini. Anak, berterima kasihlah kepada pamanmu." Chen Er marah karena ia merasa ibunya merendahkan diri untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Chen Er mengambil ibunya dan mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan belas kasihan dari keluarga Lin. Semua orang berpikir bahwa dia adalah sampah yang merasa terlalu hebat. Meskipun keluarga Lin setuju bahwa Chen Er berbeda, mereka sampai pada kesimpulan bahwa dia hanya keras kepala karena berhasil mendapatkan nilai, dan mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Dia bertanya-tanya apakah protagonis memiliki rahasia apapun, seperti hacker atau kekuatan rahasia. Ayah Ningxian berkata, "Tidak mungkin, kecuali jika dia dilahirkan kembali sebagai anak yang paling lemah dan menjadi lebih kuat dari semua orang." Potong adegan ke protagonis yang berpikir, "Untuk maju ke tahap menengah kerajaan kuning, aku membutuhkan lebih banyak cairan pencuci sumsum. Tapi 1 botol harganya setidaknya 200 koin perak. Di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sudah ku dengar. Aku hanya perlu menjual seluruh pengetahuan dari kehidupan sebelumnya dengan menulis dalam buku-buku." Prota mengingat bahwa pengetahuannya luas di berbagai bidang pertanian dan seni bela diri. Kitab suci Kaisar Ming dan Prajina Naga Gajah keduanya adalah barang-barang tingkat suci di seluruh wilayah Kunlun, sehingga tidak dapat dijual. Tapi saya ingat beberapa latihan dan teknik bela diri kelas lebih rendah lainnya. Tetapi bahkan latihan kelas rendah dan teknik bela diri akan menimbulkan kegemparan di Komandan Yunwu. Buku-buku teknik bela diri tidak dapat dengan mudah disalin atau dicetak. Dengan pemahaman saya saat ini, menggambar teknik kelas menengah dari tahap spiritual adalah batas saya. Tetapi di sini, ini bisa dianggap sebagai teknik tingkat tinggi. Bahkan untuk keluarga besar seperti keluarga Lin, teknik terkuat mereka akan dianggap kelas rendah secara spiritual, dan hanya memerlukan 1 atau 2 set, maksimal, seperti teknik unik keluarga. Kemampuan pedang suci ini pasti akan memiliki harga yang bagus. Ganti adegan ke Prota di depan sebuah mansion. Pangeran ke-9, "Apa yang kamu lakukan di sini begitu larut malam?" Protagonis kemudian berkata, "Saya datang mengunjungi sepupu saya. Buka pintunya, tolong." Penjaga berpikir, mengapa dia bertindak begitu keras? Jika bukan karena dia adalah putra Pangeran Komandan Yunwu, dia sudah mati berkali-kali. Jenius dari keluarga Lin, Lin Ningxian, akan segera bertunangan dengan Pangeran ke-7. Aku melihat bahwa dia masih belum menyerah, begitu bodoh. Prota mengambil sarung kristalnya. Dia berdiri di depan kediaman Lin. Dia menyembunyikan keberadaannya agar tidak diketahui bahwa dia adalah putra mahkota ke-9. Melihat peta, dia tahu bahwa dia harus sampai ke pusat untuk berbicara dengan pemimpin negosiasi lelang. Hingga suatu titik, pasar bela diri menentukan naik turunnya Komandan Yunwu. Oleh karena itu, komandan sangat ketat dalam pengelolaannya. Hanya prajurit atau bangsawan yang memiliki kualifikasi untuk masuk ke pasar bela diri. Protagonis berpikir, hanya dengan melelang kemampuan pedang suci, di lelang pusat saya bisa memaksimalkan keuntungan saya. Seorang wanita muncul di depan protagonis sambil berkata, "Tuan, bagaimana saya bisa membantu Anda?" Prota berkata, "Saya ingin bertemu dengan diakon senior lelang pusat." Cocotinha mengatakan bahwa dia akan memberitahu atasan Anda. Mereka senang menerima tamu VIPs. Pria yang mendekat berpikir, siapa orang ini? Dia meminta untuk bertemu dengan diakon senior segera setelah kedatangannya. Dia harus diambil serius. Ingatlah bahwa Chen sedang bersembunyi. Pria itu menyadari tanda-tanda di sepatu sang pahlawan. Tanda-tanda itu nyata, hanya orang-orang dekat dengan raja yang boleh menggunakan simbol ini. Artinya, orang ini berasal dari istana kerajaan. Dia tidak tahu siapa pria misterius itu, tetapi dia tahu pasti bahwa itu adalah seseorang dengan status. Protagonis kemudian berpikir, saya sengaja menggunakan sepatu ini untuk mengesankan orang lain. Karena teknik pedang dari kelas spiritual rendah akan diinginkan oleh banyak orang. Saya tidak cukup kuat untuk melindungi teknik pedang sekarang.
Saya ingin melelang sebuah harta karun, kata protagonis kepada pria botak berjenggot. Dia mengambil perhiasan langka Anda. Dan dia menunjukkan teknik rahasia yang dia tulis. Di sana terdapat rahasia-rahasia tingkat rendah dari kehidupan masa lalunya. Pria-pria terkejut, namun mereka mengatakan bahwa mereka perlu memvalidasi apakah itu benar-benar buku catatan teknis. Namun mereka sudah jelas menyatakan bahwa jika itu benar, itu adalah keberuntungan. Chen dengan percaya diri mengatakan kepada mereka untuk melanjutkan dengan validasi. Setelah beberapa menit, wanita tadi membungkuk menunjukkan barang bagusnya dan mengatakan bahwa mereka telah menjual buku catatan itu dengan harga 1.200.000 koin perak. Pembelinya adalah keluarga Lin. Protagonis terkejut bahwa pembeli adalah keluarga Lin. Mereka benar-benar kaya. Ini adalah pembeli? Dia ingin bertemu dengan penjual. Paman Chen muncul dengan wanita tua dari Ningxian. Karena Chen memutuskan untuk menggunakan sepatu kerajaan, Paman Chen percaya bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan, mengingat bahwa bagi mereka Chen sedang menggunakan tudung yang tampaknya seperti topeng. Seperti Superman menggunakan kacamata. Feng Xian memperkenalkan diri dan bertanya nama penjual misterius. Namun Chen tidak mengatakan namanya dan menyembunyikan identitasnya. Dia menunjukkan rumus dan teknik. Feng Xian melihat teknik itu dan hanya dengan melihatnya, dia percaya bahwa keluarganya akan menjadi lebih kuat dengan teknik yang belum pernah ada sebelumnya. Kumisnya tampil dengan gaya. Mengucapkan terima kasih atas teknik tingkat tinggi yang diajarkan dan mengatakan bahwa dia akan pergi. Ayah, saya merasa punggung pria itu sangat familiar. Mungkin aku juga berpikir begitu. Mungkin aku pernah melihatnya di istana. Bagaimanapun, dia bukanlah orang biasa dan identitas aslinya mungkin menakutkan. Mengapa katakan begitu? Ayah, tinta dari keterampilan pedang suci masih basah, yang berarti grafiknya digambar hari ini. Namun, siapapun yang mampu menggambar keterampilan pedang suci harus menjadi seorang yang superior dari kerajaan surgawi. Ningxian bingung dengan hal ini. Saya punya pertanyaan, Ayah, jika dia adalah seseorang yang penting di istana, seharusnya dia tidak membutuhkan kain perak. Mengapa dia menjual teknik pedang spiritual di pelelangan? Ayahnya menjawab, ada 8 seni bela diri kerajaan, tetapi keterampilan pedang suci bukan salah satunya. Kita tidak boleh menyelidiki lebih lanjut, karena kita tidak bisa membiarkan diri kita menyinggung atasan dari kerajaan surgawi. Shan Er, kamu memiliki tanda suci dari teknik pedang. Jadi kamu adalah kandidat terbaik untuk berlatih keterampilan pedang suci ini. Jika kamu bisa menguasai seni pertama dari teknik pedang dalam 3 bulan, pasti akan bersinar dalam evaluasi akhir tahun. Dia setuju dengan cepat. Protagonis berpikir, dari uang yang saya terima, 1.200.000 koin perak telah disimpan di kartu VIP Bank Pasar Bela Diri. Saya menukarkan 20.000 koin perak dengan kristal spiritual dan meminta mereka memberikan 8.000 koin perak yang tersisa. Penjual, berikan saya 20 botol cairan pencuci sumsum, 200 butir pil darah, dan sedikit bubuk penyempurnaan dan pil energi. Dia berpikir dalam hatinya, serbuk penyempurnaan dan pil energi dapat meningkatkan kultivasiku dengan cepat, jadi layak, meskipun mahal. Dan dia juga meminta beberapa hal lainnya. Kita pindah adegan ke Chen pulang ke rumah. Yun terkejut melihat bahwa pangeran ke-9 masih terjaga. Apakah pangeran ke-9 masih belum tidur? Prota berkata, Suster Yun, di sini saya membeli salep penyembuh untuk menyembuhkan luka Anda lebih cepat. Yun bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan uang untuk membeli sesuatu yang begitu mahal. Salep seperti itu tidak kurang dari 500 koin perak. Prota menjelaskan bahwa dia adalah seorang pria yang penuh rahasia, dan berharap agar Yun tidak memberitahu siapapun tentang rahasia ini untuk sementara waktu. Yun setuju, dan membayangkan bahwa Chen ingin membuat ibunya terkesan. Saya harap saudari Yun bisa memberitahu saya kebenaran tentang sesuatu yang selama ini saya tanyakan. Ibuku adalah saudari dari kepala keluarga Lin. Mengapa dia memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lin? Apa yang terjadi 3 tahun yang lalu? Dengan takut dia berkata, di masa lalu, kamu selalu sakit dan lemah, jadi ini disimpan sebagai rahasia demi kesehatanmu. Tapi, karena sekarang kamu telah membuka tanda suci, aku akan memberitahumu. Sister Yun mengatakan bahwa Lin Chenyu, sepupu dan putra tertua dari kepala keluarga Lin, adalah seorang jenius besar yang mencapai kesimpulan kerajaan kuning pada usia 17 tahun. Namun, 3 tahun yang lalu, dia menyinggung seorang jenius yang lebih luar biasa. Ia mengakibatkan kakinya lumpuh dan dikirim ke penjara surgawi. Shen bertanya bagaimana seseorang bisa menangkap Lin Chenyu, mengingat keluarga Lin adalah salah satu keluarga besar di Komandan Yunwu. Dia bertanya apakah orang yang menangkap Lin Chenyu memiliki sejarah yang lebih berpengaruh. Saudara perempuan Yun menjawab bahwa Lin Chenyu telah menyinggung Pangeran ke-7, yang merupakan bintang paling terang di Komandan Yunwu, dan bahwa dibandingkan dengannya, siapapun akan menjadi tidak berarti. Tentu saja, Yang Mulia meminta untuk bertemu dengan Pangeran Komandan, tetapi dicegah oleh Ratu. Mereka bertengkar, dan Ratu, marah, menghukum selir Lin untuk menerima 30 cambukan. Setelah selesai, Yang Mulia pada dasarnya hampir mati. Prota bertanya, apakah perintah pangeran itu diabaikan begitu saja? Putra ke-7 adalah anak paling berbakat dan dicintai dari Pangeran Komandan. Pangeran Komando menyelidiki kebenaran dan menemukan bahwa kesalahan sepenuhnya ada pada Lin Chenyu. Dia hampir membunuh Pangeran ke-7. Keluarga Lin tidak memahami penderitaan Yang Mulia. Dan, karena mereka tidak berani melukai Pangeran ke-7 dan Ratu,
Mereka menyalurkan kemarahannya pada Yang Mulia. Mereka percaya bahwa kesalahan ada pada dirinya karena keluarga kehilangan seorang jenius besar. Sejak saat itu, mereka menolak mengakui dirinya sebagai bagian dari keluarga. Insiden itu membuat Pangeran Komandan kesal, dan dia percaya bahwa Yang Mulia sedang bersikap tidak rasional. Awalnya, dia mencintai selir Lin, tetapi setelah kejadian itu, dia mulai memperlakukannya dengan lebih dingin. Apakah Prota berpikir bahwa Lin Chenyu dieksekusi? Tetapi Sang Sepuluh menjawab, tidak. Mengapa Pangeran Ketujuh akan memaafkannya begitu mudah? Hukumannya adalah menjadi pelayan Pangeran Ketujuh, seorang eunuch. Pra berkata, jenius terbesar keluarga Lin menjadi seorang eunuch dan pelayan musuh mereka. Ini adalah penghinaan besar bagi keluarga Lin. Chen bertanya mengapa kepala keluarga Lin menikahkan putrinya dengan Pangeran Ketujuh jika insiden itu begitu memalukan. Yun menjelaskan bahwa dengan bakat Pangeran Ketujuh, dia akan menggantikan tahta dan menjadi tuan dari Komandan Yunwu. Dan keluarga Lin perlu memperbaiki hubungan antara keluarga, sehingga pernikahan diatur adalah pilihan terbaik. Selain itu, ketegangan antara keluarga Lin dan putra ketujuh mungkin tidak begitu buruk, mengingat bahwa jenius besar dari keluarga Lin sekarang menjadi pelayan sang putra. Yun menyarankan bahwa mungkin pernikahan itu diatur oleh Lin Chenyu. Chen menyimpulkan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah tebakan belaka dan menyarankan untuk istirahat, karena sudah larut malam. Ganti adegan ke Chen sedang berlatih, dalam pikirannya dia berkata, kekuatan, tanpa kekuatan besar, kamu tidak bisa bertahan hidup di dunia ini, apalagi diperlakukan dengan adil. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Aku akan membuka meridian ketiga malam ini dan maju ke tahap menengah Kerajaan Kuning. Naskah Imperial Kaisar Ming dapat membuka 36 meridian. Di kehidupan saya sebelumnya, saya sudah tak terkalahkan hanya dengan 33. Meskipun orang terkuat di dunia ini, Xiao, hanya memiliki 31 meridian. Untuk maju ke tahap lanjutan Kerajaan Kuning, saya harus membuka setidaknya 3 meridian lagi. Mulai terasa energi yang meluap di Chen. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menjadi lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah berhasil mengalirkan energinya, Chen mengatakan bahwa dia perlu segera minum pil untuk menyerap semuanya. Saya hanya membuka 3 meridian, jadi 70% roh pil hilang karena saya tidak bisa menyerap semuanya. Syukurlah saya punya uang. Selama saya bisa mempercepat kultivasi saya dengan cepat, menghabiskan lebih banyak kain perak selalu akan sepadan. Tidak cukup, saya perlu mandi dengan bubuk penyempurnaan untuk memperkuat kesehatan tubuh saya. Jika tidak, saya tidak akan bisa menggunakan kekuatan sejati sepenuhnya. Chen menukar adegan untuk mandi air panas. Ia merasakan sakit di seluruh tubuhnya karena seluruh tubuhnya direkonstruksi oleh tekniknya. Dia tahu bahwa Yun dengan senang hati mengatakan bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Pangeran ke-9. Dia membeli kembali semua perhiasan ibunya. Saya tidak tahu tentang kalian, tapi protagonis bisa berinvestasi di Yun. Ya, Prota meminta Yun untuk merahasiakan semuanya, hanya mengembalikan perhiasan ibunya tanpa mengatakan apapun. Yun merasa tidak perlu merahasiakan. Shen mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu, karena dia ingin bersiap-siap untuk membuat kejutan dalam evaluasi akhir tahun dan masih perlu menjadi lebih kuat. Dia meminta kepada Yun untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggunya. Yun menjawab bahwa dia akan menjaga pintu dan melindungi Shen, memastikan bahwa dia tidak akan diganggu, karena dia yakin bahwa dia akan berhasil. Prota kembali ke latihannya, semua untuk mengungkapkan hacker rahasia. Dia benar-benar mulai berlatih lebih dari biasanya tanpa tahu apa yang akan terjadi. Dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Sekarang telah berevolusi menjadi keadaan kuning yang sebenarnya. Meninggalkan rumah di hari bersalju, Yun berada di luar. Putra ke-9, kamu berhasil. Shen tidak mengatakan apa-apa dan hanya merasakan salju di tubuhnya. Mengucapkan nama beberapa hewan dari zodiak Cina. Dia menginjak tanah. Sepertinya itu naga. Tapi Chen maju. Menggunakan serangan naga terbang. Menghancurkan batu yang sebelumnya hanya membuat lubang kecil. Yun mengamati segalanya. Yun menangis bahagia, karena Pangeran ke-9 memiliki bakat lebih dari Pangeran ke-7, dan di dunia ini, bakat dalam seni bela diri adalah segalanya. Sekarang kita beralih ke Pavilion King Xuan yang masuk dalam 3 teratas dari semua toko di pasar pil. Aku akan memeriksanya terlebih dahulu. Apakah Anda mencari untuk membeli beberapa pil energi? Tuan, protagonis berpikir, pria ini pasti seorang ahli bela diri karena dia berhasil mendekatinya dengan diam-diam. Saya Mohan Lin, pemilik toko ini. Pria berbicara dengan pelan sambil mengamati protagonis. Prota berkata, jadi kamu adalah pedagang, ya? Halo? Nama belakang saya adalah Zhang. Saya ingin membeli 50 pil energi, bersama dengan 30 bubuk penyempurnaan. Apakah stoknya cukup di Pavilion King Xuan Anda? Permintaan besar sekali. Hanya keluarga besar yang akan membeli begitu banyak sumber daya pelatihan sekaligus. Jarang sekali melihat hanya seorang pejuang membeli begitu banyak pil. Saya harus bertindak licik untuk menjualnya kepadanya dengan diam-diam. Jika Anda pergi ke toko lain, mungkin Anda tidak akan mendapatkan begitu banyak pil. Tetapi Pavilion King Xuan kami memiliki cukup pil energi dan bubuk penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tuan Zhang, totalnya akan menjadi 80.000 koin perak. Namun, karena ini adalah pesanan besar, ada diskon. Anda hanya perlu membayar 72.000 koin perak. Sang pedagang yang bagus, saya akan membeli pil di toko Anda mulai sekarang. Pak Zhang,
Apakah ada yang ingin Anda beli lagi? Kamu pasti tidak memiliki apa yang aku inginkan, kata Chen. Bisakah itu menjadi senjata yang berguna? Penghakiman yang tajam, kata protagonis. Penjual kemudian berkata, kami memiliki cabang di pasar senjata. Biarkan saya meminta seorang rekan untuk menunjukkan jalan kepadamu. Hanzi, tunjukkan jalan ke pasar senjata kepada Tuan Zhang dan katakan kepada resepsionis untuk memberikan diskon kepada tamu terhormat kita. Tidak. Tidak. Aku tidak ingin mengunjungi tuan rumah yang bisa merayu jiwa seorang pria. Aku akan pergi ke kematian seperti ini. Kamu bukanlah seorang pria, kamu hanyalah seorang anak kecil. Apa yang kamu takuti? Jika kamu tidak akan mendapatkan pil energi bulan ini. Tenang saja, begitu juga tidak. Setelah kejadian itu, pria itu membawa Chen. Chen bertanya apakah tuan rumah sangat cantik, karena dikatakan bahwa dia bisa merayu jiwa seorang pria. Karakter lain menjawab bahwa tuan rumah sangat cantik, seksi, dan memesona, mampu mempercepat detak jantung seorang pria hanya dengan sekilas pandang. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sudah menikah 7 kali dan bahwa semua suaminya meninggal pada malam pertama, memungkinkan dia mewarisi bisnis mereka, dan bahwa bahkan atasannya hanyalah seorang karyawan baginya. Mereka tiba di pasar senjata. Seorang penjaga berkata, kami telah mengirim seseorang untuk mengantarkan pesan. Mohon tunggu di sini. Di pasar, seorang wanita bertanya, seorang pria mencariku, apakah dia seorang pemimpin atau jenderal penting? Aku lelah untuk melihat siapapun sekarang. Ini adalah wanita yang sering dibicarakan. Dia selalu berada dalam posisi menarik sepanjang waktu. Tuan rumah pavilion King Xuan, Qinya, pembantu berkata, bukan, dia hanya seorang pemuda berusia 16 atau 17 tahun. Jadi dia berpikir, ini terlihat menarik, saya baru saja tertarik, silakan masuk. Shen masuk ke ruang VIP dengan teh dan buah-buahan tersedia. Ini harus menjadi tamu istimewa dari pavilion King Xuan. Tuan Zhang, senjata apa yang Anda inginkan? Katakan padaku sehingga saya bisa menyiapkannya untuk Anda. Chen bersyukur kepada Tuhan karena telah melatih jiwanya. Jika tidak, dia akan terjebak pesona wanita itu. Gila ya, teman-teman. Protagonis juga berkata, sebuah pedang, lebih baik itu pedang senjata bela diri yang sebenarnya. Wanita itu merasa luar biasa bahwa dia hanya seorang pemuda dan mampu menahan kecantikannya. Dia juga berpikir, itu menjelaskan mengapa Mo Hanlin ingin bertemu denganku secara langsung. Dia luar biasa. Kekuatan spiritual anak laki-laki lain tidak bisa dibandingkan dengannya. Lalu dia berkata, karena kamu adalah tamu kehormatan di sini, aku sendiri akan menunjukkanmu gudangnya. Chen mengunjungi ruang senjata. Figuran bahkan tidak mau melihat wanita itu, karena akan terpesona oleh kecantikannya. Tidak pernah ada seorang pun yang keluar utuh setelah tinggal sendirian di gudang dengan tuan rumah. Mungkin berakhir untuk Tuan Zhang maksud saya. Tuan protagonis. Senjata biasa digunakan oleh orang-orang biasa. Senjata bela diri sejati adalah senjata untuk para pejuang. Hanya seorang pejuang yang bisa mengeluarkan kekuatan sejati dari senjata bela diri sejati. Senjata bela diri sejati dapat dibagi menjadi 9 tingkatan, berdasarkan bahan dan nomor pendaftarannya. Senjata bela diri sejati tingkat pertama adalah yang paling rendah. Senjata bela diri sejati tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Tuan rumah menunjukkan senjata kepada Chen dan mengatakan bahwa dia bisa mengambil yang menurutnya menarik. Dia melihat pedang yang patah yang menarik perhatiannya. Mata yang tajam, ini adalah pedang dengan sejarah 1000 tahun. Terlihat kuno, tapi sangat tajam. Bahan juga luar biasa. Tidak ada yang bisa mengatakan dari apa itu terbuat. Setidaknya akan menjadi senjata bela diri tingkat ke-7 yang asli jika tidak rusak. Sayangnya, baik pedang maupun inskripsi internal rusak. Jika tertarik, saya bisa memberikannya dengan harga senjata bela diri tingkat pertama yang asli. Dia meminta pedang dengan harga 1 lengan bela diri tingkat pertama karena kondisi pedang yang rusak dan inskripsi internal. Wanita meminta 1000 koin untuk pedang. Inilah pedang Ciao yang diberikan kepadaku 800 tahun yang lalu. Ketika prajurit mati, pedang juga mati. Sekarang setelah aku dilahirkan kembali, saatnya pedang juga dilahirkan kembali. Jurang, aku akan membiarkan cahayamu kembali ke era ini. Perempuan, merasa dihina, bertanya. Jika pedang yang patah lebih menarik daripada dia dan jika itu satu-satunya hal yang Shen ingin beli. Dia berbicara di telinganya. Saya akan memberikan apa yang kamu inginkan. Melarikan diri dari wanita? Shen berkata, Tuan rumah, seberapa tinggi tingkat seni bela diri ini? Ini adalah senjata tangan tingkat keempat yang disebut pedang kilat bersinar. Ada 14 inskripsi di dalamnya. 4 inskripsi kekuatan, 4 inskripsi es, 4 inskripsi listrik, dan 2 inskripsi cahaya. Dengan kata lain, senjata ini memiliki 3 atribut khusus. Seri es, seri listrik, dan seri cahaya. Dengan harga 30.000 koin perak. Shen berlari dengan barang-barang sambil mengatakan bahwa dia akan membelinya. Dia berlari karena tahu berbahaya baginya untuk tinggal sendirian terlalu lama dengan tuan rumahnya. Pelarian cepat itu, haha, tapi tidak akan semudah itu untuk melarikan diri dari saya lagi. Mulai sekarang, hal-hal akan menjadi menarik. Dia berpikir serius. Pertarungan kita akan terjadi di tempat tidur. Potong adegan untuk pangeran ke-8 dengan seorang gadis menarik. Ibu saya pergi dengan guru dari sekte Awan Merah. Dia mengatakan bahwa ini adalah kali pertamanya di kota Yunwu,
Jadi saya harus merawat Anda dengan baik. Pavilion King Xuan adalah salah satu toko terbesar di pasar bela diri. Jika Anda menyukai senjata apapun, tolong beritahu saya. Terima kasih. Namun, tujuan utama saya selama di kota Yunu adalah untuk bertemu beberapa jenius, terutama jenius terbesar, Pangeran Ketujuh. Semua orang tahu bahwa dia adalah yang terbesar di antara semua jenius di dunia bela diri. Dia siap untuk kejahatan. Sayangnya, saudara ketujuh saya saat ini tidak berada di kota Yunu. Kemungkinan besar dia tidak akan ikut dalam evaluasi akhir tahun. Tapi dia mungkin kembali. Jika kamu ingin menonton, saya bisa mendapatkan tiket untukmu. Terima kasih, Pangeran ke-8. Kakak ke-9ku, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu berada. Bahkan kamu tidak punya uang untuk membeli senjata. Pangeran ke-8 merasa bahwa Shen telah berubah menjadi hewan peliharaan tuan rumah. Jangan datang ke sini dan memalukan keluarga. Sampah, jika kamu melakukan hal bodoh, aku akan mematahkan kakimu. Wanita di samping protagonis berkata, "Oh, yang mulia, ini adalah Pavilion King Xuan. Ini bukan tempat yang tepat untuk bertarung. Pangeran ke-9 adalah tamu terhormat saya. Jadi saya harus campur tangan jika Anda menantangnya di sini." Aduh, malu untuk keluarga kerajaan. Sebagai putra dari Pangeran Yunu, Pangeran ke-7 adalah seorang jenius yang luar biasa. Sementara Pangeran ke-9 adalah seorang pecinta wanita. Kontra sekali. Pangeran tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baik, semua orang mengira dia tertarik pada tuan rumah. Tuan rumah mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Menjadi lebih kuat. Sekarang, aku akan mencoba pedang baru yang kubeli. Dia kemudian bersiap-siap untuk menguji pedang baru yang dibelinya. Shen mengaktifkan inskripsi pertama dari serangkaian kekuatan di pedang barunya, membuatnya jauh lebih berat dan sulit untuk dikendalikan. Dia merenungkan kemungkinan untuk menguasai semua inskripsi kekuatan guna mendapatkan kekuatan besar, namun menyadari bahwa cadangan kekuatan saat ini tidak cukup untuk mengaktifkan inskripsi berikutnya dalam seri kekuatan. Maka, dia memutuskan untuk mencoba mengaktifkan inskripsi dari atribut yang berbeda. Shen menyadari bahwa cadangan kekuatan saat ini tidak cukup untuk mengaktifkan inskripsi kedua dalam seri kekuatan. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba mengaktifkan pendaftaran atribut lain. Dimulai dengan pendaftaran seri S dan kemudian pendaftaran listrik. Dengan ini rencananya berhasil dan dia semakin kuat. Dia berkata, 50.000 koin perak yang dihabiskan untuk ini sangat berharga. Saya perlu mempercepat dan mengaktifkan segera ke-14 inskripsi. Dengan begitu, saya bisa menggunakan seluruh kekuatan senjata bela diri tingkat ke-4 ini. 2 bulan kemudian di Istana Jade. Busa, maksudnya, Pangeran ke-8 sedang bermeditasi. Dia akhirnya mencapai keadaan kuning. Ya, keadaan yang protagonis kita capai 2 bulan yang lalu. Ibu Xiao memberikan selamat padanya. Dia berkata, kerja bagus, JR. Meskipun tingkatmu tidak bisa dibandingkan dengan Pangeran ke-5 atau Pangeran ke-6, tuan ayahmu pasti akan melihat kemajuanmu dan memberikan imbalan atas kerja kerasmu. Selalu akan ada seseorang yang lebih buruk daripada saya. Keberadaannya selalu membuat saya terlihat lebih baik. Anda mengacu pada Pangeran ke-9, dia baru saja menerima tanda suci, jadi mungkin dia belum selesai memperbaiki kemampuan tubuhnya. Dia mungkin tidak akan hadir dalam evaluasi akhir tahun. Haha, ini bukan sesuatu yang bisa dia putuskan. Sementara itu di kolam renang keluarga Lin, Ningxian sedang melakukan putaran mortal tinggi. Dia menggunakan serangannya yang mematikan untuk menunjukkan pelatihannya di depan umum. Menghancurkan batu besar dengan sangat mudah. Wah, dia luar biasa. Dia adalah harapan keluarga Lin. Ayahnya berkata, Shan bakatmu dalam bela diri pedang sungguh luar biasa. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan kamu sudah bisa menguasai gerakan kelas bawah dari teknik pedang spiritual. Dengan teknik ini, kamu pasti akan menonjol dalam evaluasi akhir tahun. Dia berkata tanpa kesombongan, karena saya sudah berlatih hingga ke kerajaan pedang mengikuti hati. Itulah sebabnya saya bisa menguasai teknik ini dalam waktu singkat. Di Komandan Yunu, ada kurang dari 10 ahli yang dapat mengasah pemahaman pedang mereka hingga mencapai kerajaan pedang dengan mengikuti hati sebelum usia 20 tahun. Tetapi Anda berhasil melakukannya hanya dalam 15 tahun. Masa depan Anda cerah. Teruslah berlatih. Dia menjawab dengan positif dengan memotong batu di belakang kumis besar. Jadi protagonis kita menceritakan, aku berlatih di Spinel of Time and Space selama setengah tahun. Cadangan kekuatan saya penuh, dan tubuh saya mencapai batasnya. Saatnya untuk naik ke keadaan Fajar Kerajaan Kuning. Setelah banyak usaha dan kerja keras, sang protagonis akhirnya berhasil mencapai Fajar Kerajaan Kuning. Sekarang dia gila ingin memukul figuran untuk menguji kekuatannya. Kekuatan gajah, dia memukul batu dengan telapak tangan. Teknik tapak tangan berada persis seperti yang diinginkannya. Chen mengeluarkan pedang barunya dan bersiap untuk menghajar batu-batu itu. Dia menggunakan pukulan dengan nama besar ke arah batu. Melakukan pukulan yang hebat dengan bentuk bunga. Sekarang dia akan memeriksa teknik pertahanan Anda. Dia memanggil jenis bel pelindung, yang merupakan penghalang pelindung dalam bentuk bel. Shen sedang merenungkan efektivitas gerakan yang dapat melindunginya dari serangan kuat, bahkan dari musuh di tahap akhir Kerajaan Kuning. Dia memutuskan bahwa lebih baik terus berlatih teknik-teknik ini sebelum evaluasi akhir tahun untuk meningkatkan kemampuannya. Hari besar telah tiba, Yun sudah siap untuk melayani Chen.
Yang mulia, Pangeran ke-9, harap berhati-hati. Saya mendengar bahwa Pangeran ke-8 telah mencapai negara Fajar Kerajaan Kuning. Dia pasti akan menyerangmu. Sudah kukatakan bahwa protagonis harus berinvestasi di Yun? Buatlah anak denganku segera. Yun, dia terkejut dengan permintaan sang protagonis. Tenang, teman-teman, ini hanya bercanda. Ibu Yun biarkan saya memberitahukan rahasia. Saya juga telah mencapai tahap Fajar Kerajaan Kuning. Namun, sampai sekarang saya hanya membuka 11 meridian. Masih perlu bekerja lebih keras. Yun terkejut. Yun menjelaskan kepada Pangeran ke-9 bahwa membuka 8 meridian di negara Fajar Kerajaan Kuning adalah prestasi yang mengesankan. Layak bagi seorang jenius kelas pertama. Dia menyebutkan bahwa Pangeran ke-7 membuka 10 meridian, yang sangat luar biasa. Yun berjanji untuk membantu Pangeran ke-9 menjaga rahasia ini dan menasihatinya untuk berhati-hati. Yang mulia, izinkan saya meletakkan jubah kerajaan dengan baik di atas Anda. Kemudian, Anda dapat pergi ke Koloseum Kerajaan di Gunung Raja. Ibu juga akan menghadiri evaluasi akhir tahun. Yun menjawab, tentu saja. Tapi dia tidak tahu bahwa kamu juga akan ikut serta. Dia akan sangat senang mengetahui bahwa kamu akhirnya menjadi seorang prajurit sejati. Yun berbicara dengan penuh gairah bahwa Pangeran ke-9 lebih mirip dengan seorang pangeran dibandingkan yang lain. Ya Tuhan, dia ada di sana Chen. Lihatlah ekspresi wajah ini penuh cinta. Dia berkata, ayo ke Koloseum Kerajaan. Sudah waktunya ayah menggunakan hacker. Sementara itu kita pindah ke Koloseum. Sedang berlangsung pesta kembang api. Komandan Pangeran bertanya apakah Qi belum kembali. Xiao memberitahu Yang Mulia bahwa Pangeran ke-7 tidak akan kembali karena masalah yang dihadapinya dan karena tingkat kultivasi bela dirinya yang tinggi. Tidak perlu baginya untuk berpartisipasi dalam evaluasi akhir tahun. Pria itu menyesali bahwa absennya Qi akan membuat evaluasi akhir tahun menjadi kurang menarik. Xiao menyebutkan bahwa, meskipun Ksatria ke-7 tidak hadir, Ksatria ke-9 akan hadir. Karena baru-baru ini menerima tanda suci. Lin merasa tegang mendengar hal itu. Pria itu tersenyum dan bertanya mengapa Lin tidak memberikan kabar baik. Pangeran ke-9 baru-baru ini menerima tanda sucinya. Saya tidak berani mengganggu pertapaannya. Menerima tanda suci Anda adalah sesuatu yang patut dirayakan. Di mana dia? Bawa dia padaku sekarang. Semua orang ada di sini, tapi saudara ke-9 saya belum datang. Segalanya berbeda baginya sekarang setelah akhirnya mendapatkan tanda suci. Seangkuh apa? Protagonis muncul bertanya apakah Pangeran ke-8 suka berbicara tentang orang lain di belakang mereka. Mengejutkan semua orang, Chen muncul berjalan dengan santai. Dia menyapa ayahnya dengan mengucapkan, keagunganmu. Saya tidak salah dengar, kan? Dia baru saja merujuk dirinya sebagai, Yang Mulia. Pria ini mencari masalah, akan menarik untuk ditonton. Hahaha, apakah Anda memanggil saya sebagai Yang Mulia Anda? Untuk yang belum paham, ini adalah ayah mereka. Seharusnya mereka memanggilnya sebagai ayah, atau ayah kaisar. Pangeran ke-9, bagaimana berani? Anda tidak mengakui dia sebagai ayah Anda? Tanya Ratu. Yang Mulia, Chen pasti melakukan kesalahan ini karena kelalaian. Protagonis tidak terlihat melakukan kesalahan. Saya tidak mengatakan hal yang salah. Tugas seorang ayah adalah mengajari anaknya. Namun, saya tumbuh dengan kesehatan yang lemah. Sebagai ayah saya, apa yang sudah Anda ajarkan kepada saya? Apakah Anda pernah peduli dengan saya? Menjadi suami harus memiliki 3 kualitas. Rasa terima kasih sayang, dan moralitas. Tapi, Yang Mulia, ketika ibuku dipukuli dengan tongkat atas perintah Ratu, apakah Anda memiliki kasih sayang padanya? Ibu saya menderita banyak dalam 3 tahun terakhir. Apakah Anda memiliki rasa terima kasih padanya? Pada malam dingin musim dingin, kami diusir dari rumah kami seolah-olah kami diasingkan ke istana dingin. Apakah Anda memiliki moralitas terhadap kami? Mencari informasi, saya menemukan bahwa istana dingin adalah tempat di mana kaisar mengirim selir yang kehilangan kasih sayangnya. Karena Anda tidak bisa menjadi seorang ayah yang baik atau seorang suami yang baik, apakah saya salah memanggil Anda, Majestas Anda? Pria itu terkejut dengan keberanian. Saya terkejut dengan keberanian itu. Semua orang berlutut dalam diam. Pria itu benar-benar berani. Dia kemudian bertanya, tunggu, siapa yang memberi perintah untuk mengirim mereka ke istana dingin? Lin takut pada Ratu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Pelayan yang merupakan selir menyadari. Seorang selir berbohong dan mengatakan bahwa perintah itu berasal darinya. Kambing jantan bertanya apakah hanya dia sendiri. Karena Anda ingin mengambil tanggung jawab sendirian, mulai sekarang Anda harus tinggal di ruang samping. Ibu, tolong bantu ibu istirahat. Nampaknya kamu telah menjadi seorang prajurit sejati. Kamu berbeda sekarang. Karena keberanian dan kejujuranmu, saya akan membuat pengecualian dan mengampuni kamu kali ini. Apakah kamu ingin ikut dalam evaluasi akhir tahun? Dengan Chen mengatakannya, Raja mulai tertawa gembira. Karena dia pikir itu akan membosankan. Semua orang excited dengan awal acara. Ada seorang pria yang sedang menatap seorang wanita. Saya pikir dia butuh bantuan. Seorang orang tua bertanya kepada tuan rumah senjata mengapa dia memutuskan untuk menghadiri acara pavilion King Xuan tahun ini. Meskipun belum pernah pergi sebelumnya. Meskipun menerima undangan tahunan dari keluarga kerajaan. Tuan rumah menjawab bahwa dia bertemu seseorang yang menarik dan ingin tahu lebih banyak tentang orang itu. Pangeran ke-9 telah sakit selama bertahun-tahun,
dan selir Lin kehilangan kasih sayangnya. Dalam keadaan seperti itu, dari mana dia mendapatkan sejumlah besar uang tiba-tiba untuk membeli bahan tanaman? Apa yang dia sembunyikan? Kepala? Putaran pertama dimulai sekarang. Nampan batu yang paling ringan beratnya 100 kg. Sedangkan yang paling berat beratnya 1000 kg. Seorang gadis yang masih sangat muda mengangkat salah satu batu. Mereka mengatakan bahwa putri itu, ia mendapatkan tanda suci pada usia 4 tahun dan sudah bisa mengangkat nampan batu seberat 100 kg. Dianggap sangat mengesankan. Tuan rumah menambahkan bahwa dia ingat bahwa urutan penampilan didasarkan pada usia dan menyebutkan Lin Ningshan, seorang ajaib, yang hampir gilirannya. Kemudian diumumkan bahwa Lin Ningshan, putri kepala suku Lin, yang berusia 15 tahun, akan menjadi yang berikutnya untuk tampil. Dia menunjukkan auranya, mengangkat batu dengan mudah hanya dengan satu tangan, dan bermain di lantai kemudian. Semua orang terkejut karena dia dengan mudah mengangkat 1000 kg dengan satu tangan meskipun dia seorang wanita. Raja mengungkapkan kagumnya terhadap bakat Lin Ningshan, membandingkannya dengan putri ke-9. Ratu mengungkapkan bahwa dia adalah putri kepala suku Lin dan menganggap dirinya istimewa, menyarankan pertunangan dengan pangeran ke-7 yang mungkin. Raja mengingat secara samar-samar Lin Ningshan dan menyebutkan bahwa dia memiliki hubungan baik dengan Jiu Er di masa kecil, dan awalnya menginginkan mereka menikah, tetapi rencana itu terganggu karena sebuah peristiwa yang terjadi 3 tahun yang lalu. Ratu bertanya bagaimana Lin Ningshan, dengan segala bakatnya, bisa jatuh cinta pada pangeran ke-9, menyatakan bahwa perbedaan di antara mereka hanya akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Dia menambahkan bahwa, terlepas dari itu, keluarga Lin akan mendapat manfaat jika Ningshan menikah dengan salah satu pangeran. Adik ke-9, lebih baik hati-hati agar tidak tertimpa batu. Seorang botak acak berkata, hanya beberapa bulan yang telah berlalu. Saya khawatir dia bahkan belum selesai mencuci sumsum tulang dan memecahkan saluran. Mungkin dia bahkan tidak akan bisa mengangkat nampan batu yang paling ringan. Seharusnya dia tinggal di rumah daripada membawa malu kepada keluarga kerajaan. Shen sedang menyiapkan hacker rahasia. Dia berjalan di samping Ningshan. Dia kemudian berkata, "Sepupu, kamu tidak akan bisa mengangkat 100 kg dengan kemampuanmu saat ini. Segera menyerah. Bukan hanya malu, tetapi Anda juga akan membawa malu bagi keluarga kerajaan dan selir Lin. Jadi, mengapa Anda melakukan ini, Prima Ningshan? Saya akui bahwa Anda sangat luar biasa dan berbakat. Namun, itu tidak berarti Anda bisa merendahkan orang lain." Dia menyelesaikan dengan mengatakan, "Baiklah, jaga dirimu. Saya hanya memberinya nasihat karena kenangan indah yang kami lewati bersama saat kami masih kecil. Mengapa kamu harus begitu keras kepala dan membawa malu pada dirimu sendiri? Tapi sekarang tidak ada yang bisa saya lakukan." Berbeda dengan yang lain yang mengangkat batu yang lebih berat, pangeran ke-9 berdiri di depan batu seberat 100 kg. Tuan rumah tahu bahwa dia sedang menyiapkan beberapa hacker rahasia. Tiba-tiba dia mulai berjalan menuju batu yang paling berat. Orang itu sedang mempersiapkan hatchket. Seseorang berteriak bertanya apakah dia akan mengangkat batu yang lebih berat itu. Semua orang gila ingin melihat pangeran ke-9 merendahkan dirinya sendiri. Mereka mengatakan bahwa meskipun dia berlatih selama 30 tahun, dia hanya sampah, tidak akan bisa mengangkat itu. Dia menancapkan kakinya di tanah. Angkat batu itu. Letakkan satu tangan di udara. Batu sedang jatuh bebas menuju ke arahnya. Letakkan satu tangan di atas batu, dan kemudian dia melemparkannya ke samping. Ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengerti apa-apa, mereka bingung. Ningshan terkejut, pangeran ke-8 juga bingung. Menarik, dia mengubah kekuatan aslinya menjadi gelombang, mengangkat nampan batu. Saat nampan batu jatuh, dia menggunakan gelombang yang sama untuk meredam jatuhnya. Penguasaanmu atas kekuatan asli sangat luar biasa, melebihi banyak prajurit kerajaan hitam. Ibu Shen menangis karena bahagia, hal yang indah. Ayah Chen senang melihat ini. Diumumkan bahwa putaran kedua evaluasi akan menjadi perburuan di Gunung Qing. Karena bahaya kegiatan tersebut, hanya mereka yang mampu mengangkat nampan batu terberat yang dapat berpartisipasi. Dengan total 43 peserta. Penambang misterius pemburu suami mengatakan kepada pangeran ke-9 untuk berhati-hati. Berhati-hatilah, aku akan menjadi sainganmu. Ini adalah putri ke-9. Dia mengomentari bahwa pangeran ke-8 mencoba mengangkat semua 10 nampan batu, tetapi ia menjatuhkannya dan melukai kakinya, yang memalukan. Kemudian, sebuah pengumuman menyatakan bahwa semua peserta akan menerima 5 anak panah, dan bahwa anak panah petir digunakan untuk membunuh binatang buas tingkat pertama. Kinerja peserta akan lebih baik semakin banyak binatang buas kuat yang berhasil mereka bunuh. Dijelaskan bahwa hanya para pejuang yang membunuh binatang buas yang dapat maju ke putaran ketiga evaluasi, yaitu kompetisi seni bela diri. Perburuan akan terjadi di Gunung Qing yang berbahaya, di mana peserta harus melarikan diri jika menemukan binatang buas tingkat kedua. Kemudian, Ningshan mengatakan kepada sepupunya bahwa penilaian kekuatan bukanlah spesialisasinya dan berjanji untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang, berharap bahwa dia bisa mengikutinya. Putri ke-9 mengatakan kepada Shen bahwa dia akan pergi lebih dulu. Sekarang permainan benar-benar dimulai. Mulai lapangan berburu. Chen tahu bahwa hewan-hewan cepat, namun jumlah panah terbatas untuk digunakan pada makhluk-makhluk lemah. Seseorang menembak kelinci dengan anak panah. Seseorang bertanya apakah Chen takut pada kelinci lemah.
Anda perlu lebih keberanian untuk dipanggil pria. Figuran pergi sambil mengejek Chen, memintanya untuk mencoba agar tidak kembali dengan tangan hampa. Chen setuju bahwa waktu benar-benar singkat. Dia mulai mengikuti suara. Saudara perempuan ke-9 Anda sedang bertarung melawan makhluk-makhluk kuat. Dia mengatakan bahwa dia datang terlambat, sekarang makhluk-makhluk itu miliknya. Dia mulai menembak dengan gaya. Makhluk itu tertembak panah di kepala. Lihatlah wajah binatang ini, sepertinya tidak terlalu baik. Chen bingung dengan sesuatu. Cucunya sepupunya mengatakan bahwa dia tidak bertelur dan masih menggoyangkan pantatnya di pesta dansa. Sesuatu tenggelam di dalam air sungai. Kakak perempuan, cepat keluar dari tempat ini. Tanpa disadari, seekor banteng mendekati dari belakang saudara ke-9. Respect. Dia melihat ke belakang dengan bingung melihat apa yang dilihatnya. Saya terkejut dengan apa yang saya lihat. Banteng menabrak kudanya, si kecil jatuh terbalik, tanpa keluhan. Dia jatuh dengan cara aneh, atau orang itu tidak tahu cara menggambar atau dia benar-benar terluka. Banteng bersiap untuk serangan lain. Saudara ke-9 mengatakan bahwa dia akan mati sekarang. Ketika banteng hendak membunuh, ia terkena oleh sesuatu. Saudara ke-9 terkejut. Saya terkejut. Dia melihat dengan matanya. Jelas, Prota menusuk monster dengan panahnya. Panah kedua tampaknya membuat monster itu pusing. Monster jatuh. Kamu baik-baik saja? Adik 10-10, jika bukan karena kamu, segalanya akan berakhir bagiku. Saudara ke-9ku, teknik memanahmu sungguh mengesankan. Pertahanan seekor banteng besi sebanding dengan seorang prajurit di tingkat rata-rata kerajaan kuning. Baik itu binatang buas atau manusia, keduanya memiliki kelemahan. Jika kita melihat kelemahan mereka, kita bisa membunuh mereka meskipun kita lebih lemah. Panah petir memiliki tanda. Penjaga akan datang mengambilnya nanti. Ayo pergi. Protagonis bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kuda antelop aku terluka. Jadi jelas aku akan berbagi denganmu. Kakak, kamu tidak akan membuat adikmu berburu dengan berjalan kaki, kan? Seriuslah? Saudara dengan saudara itu nggak keren. Kakak ke-9, ayo cepat. Jika kita tidak buru-buru, semua binatang buas akan dibunuh oleh orang lain. Protagonis tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum agak malu-malu. Dan keduanya saling bergandengan tangan. Aku rasa tidak keren saudara dengan saudara. Ya, saudara ke-9 mengomentari bahwa dalam 10 tahun terakhir, hanya pangeran ke-7 yang berhasil membunuh binatang buas tingkat 1 kelas atas. Dia menyatakan kepuasannya karena mereka berhasil membunuh seekor banteng besi. Dia menjelaskan kepada protagonis bahwa kekuatan dari binatang buas tingkat 1 kelas atas setara dengan seorang prajurit yang menyelesaikan kerajaan kuning, dan bahwa, jika mereka menemui salah satu binatang buas tersebut, mungkin mereka tidak bisa lolos tepat waktu. SSTTTTT, apa yang kamu rasakan? Saya merasa ya, lebih baik saya pergi mencarinya. Nah, saya tidak sedang berbicara tentang itu. Diam dan perhatikan. Sebuah kaki asing yang terbakar dengan api biru muncul. Ini adalah rusa biru api. Saya tidak akan bercanda tentang hal ini karena kita berada di tahun 2024. Jika Anda berada di realitas yang berbeda dari sekarang, silakan cari informasi tentang tahun ini. Hewan itu benar-benar galak. Dia terlihat seperti sedang kesal. Saudara ke-9 bertanya apa yang akan mereka lakukan. Saudara ke-9 melemparkan anak panah kepada saudari ke-9 dan mengatakan bahwa mereka hanya memiliki 3 anak panah tersisa. Dia harus keluar berkelahi dengan rusa berapi. Saudara, jangan katakan padaku bahwa kamu berencana untuk berkelahi dengan rusa berapi itu. Aku akan pergi. Kamu gila, tidak ingin membunuh binatang besar itu hanya untuk bersenang-senang? Dari pengalaman, protagonis sudah tahu bahwa rusa berapi sangat cepat. Namun bisa ditebak kemana ia akan pergi. Ayo makan aku, cepatlah. Jadi bukan begitu teman-teman, saya melakukan segala hal untuk menceritakan dengan serius di sini. Si Bichao akan menyerang. Karena dia biru, dia akan kuat melawan protagonis. Prota melompat. Dia melompati makhluk itu dengan melakukan gerakan yang indah. Sekarang dia bersiap untuk menyerang. Menampar hewan itu. Saudara, kamu luar biasa. Astaga, belum selesai? Hewan ini ganas. Rusa berapi muncul di belakang protagonis, yang menyerang balik pada waktu yang tepat. Dia akhirnya melukai dan mengoyak kulit lengan. Dan serangan tidak berhenti. Protagonis khawatir karena monster itu benar-benar terlalu kuat. Dengan teknik rahasianya, dia menyembuhkan lengan. Monster bersiap untuk serangan lain. Dan serangan lain datang. Saudara ke-9 menyadari bahwa rusa hanya memperhatikan saudara ke-9. Maka dia menyerang dengan busurnya. Sepertinya 2 anak panah yang monster tolak. Akhirnya sebuah celah, pikir sang protagonis, tampar di wajah, dan sekarang 1 panah terakhir. Panah mengenai mata makhluk yang berteriak. Prota mengambil anak panah di tanah, dan maju dengan segala kekuatan. Lompati monster itu, mempersiapkan serangan di leher. Gelombang kejut mencapai lokasi. Saudara baru tidak percaya bahwa saudara ke-9 membunuh binatang buas yang lebih kuat. Dia bilang, kita bisa melakukannya. Mereka berpelukan. Saudara ke-9 mengatakan bahwa sang protagonis terlalu berlebihan, saya tidak yakin. Kita kembali ke Koloseum. Pangeran mengatakan bahwa hanya sampah yang tidak bisa menangkap seekor kelinci biasa. Orang-orang khawatir tentang putri ke-9. Ibu dari tokoh utama berdoa agar dia baik-baik saja. Shan Er, bagaimana pertama kali berburu di Gunung Raja?
Sangat lebih mudah daripada yang saya harapkan. Saya yakin akan masuk dalam 10 besar. Zhang Ruochan belum kembali. Dia mungkin tidak berhasil menangkap satwa liar. Walaupun dia mengkonsumsi bahan obat-obatan berharga untuk memperkuat kekuatannya dengan cepat, pada akhirnya, dia tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Orang-orang menyadari seseorang datang. Pangeran ke-9 dan ke-10 mendekat bersama-sama. Geqian diminta untuk mengumumkan hasil evaluasi berburu di Gunung Raja, di mana pejuang yang pertama akan menerima busur berat sebagai hadiah. 43 prajurit ikut berburu, di antaranya 2 meninggal, 9 gagal dalam penilaian, dan 32 berhasil menangkap binatang buas. Menempati peringkat ke-14, Pangeran ke-6, Zhang Mi, memburu 4 binatang buas tingkat 1 kelas rendah. Saya tidak pernah mengharapkan bahwa akan begitu kompetitif tahun ini. Kak, saya rasa tidak akan terlalu memalukan bagi Anda untuk gagal tahun ini. Protagonis masih diam. Menempati peringkat ke-7, Lin Ningxian, dari keluarga Lin, menangkap seekor binatang liar kelas menengah level 1 dan 4 binatang liar kelas rendah level 1. Ibu kedua keluarga Lin memburu binatang buas tingkat 1 kelas menengah saat usianya 15 tahun. Dia akan memiliki masa depan yang luar biasa. Dengan 2 tahun latihan tambahan, saya yakin tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Apakah kamu mendengar itu, Zhang Ruochan? Inilah perbedaan antara kita. Pangeran kelima Zhang Min menduduki posisi ketiga saat berburu 4 binatang liar kelas menengah level 1 dan 1 binatang liar kelas rendah. Situ Linjiang dari situs menduduki posisi kedua saat berburu 5 binatang liar kelas menengah level 1. Dia terkejut karena tidak mendapatkan posisi pertama. Saya kaget karena tidak mendapatkan tempat pertama. Saya pikir kita pasti membutuhkan penulis skenario baru. Pertama-tama, Pangeran ke-9, ya, protagonis. Dia berburu rusa berapi, di sana dia mengaktifkan hacker dan membuat Hinata terkejut di belakang. Beberapa terkejut, yang lain lebih terkejut lagi. Bos tersebut bersemangat dan akan memberikan hadiah kepada protagonis secara langsung. Prota mengatakan bahwa dia tidak membunuh makhluk itu sendirian. Dia dibantu oleh putri ke-9. Dia terkejut. Ayah, ketika saya dalam bahaya selama berburu, saudara ke-9 lah yang menyelamatkan saya. Terkait dengan binatang buas kelas atas, saya tidak bisa banyak membantu. Saudara ke-9 lah yang membunuhnya. Dia menjawab, saya senang melihat kalian, saudara-saudara, saling mencintai dan peduli satu sama lain. Jiuer, kamu bisa memutuskan untuk siapa busur berat akan diberikan. Prota berkata, saya menguasai pedang. Tuanku, saya seperti Zoro, tetapi saya menolak untuk meletakkan pedang di mulut karena di sini adalah pedang. Paham? Saya begitu jantan sehingga ketika saya minum air, saya kentut minyak. Saudara ke-9 senang dengan hadiah tersebut. Tentu saja protagonis melakukan hal itu karena dia juga akan berhubungan baik dengan saudara perempuan ke-9 dan ratu ke-9. Sehingga dia dan ibunya akan memiliki sekutu. Putri berterima kasih dan mengatakan bahwa dia layak menjadi peringkat 5. Sekarang saat yang sangat dinantikan telah tiba, turnamen yang akan menentukan siapa yang benar-benar hebat. Putaran pertama turnamen final. Putri dari Komando ke-9, Zhang Yuxi, melawan Lin Ningxian dari Lin. Saudara ke-9 sedang meluap, jika Anda mengerti. Dia mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk bertarung melawan Ningxian. Ningxian, aku tak sabar untuk melihat seberapa kuat pedang mengikuti hati Anda telah menjadi.